Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan melaksanakan pembahasan soal yang hubungannya sama elektronika, otomasi industri, dan juga soal lain yang ada di perguruan tinggi, misalkan atau tes masuk CPNS atau P3K. Di sini sampai soal nomor 334, kumpulan soal 2 soal. Dan kalau ada soal bisa dikirim ke sini ya, ke sini atau ke sini, karena kita coba semoga aja bisa kita bahas gitu. Nah, pada saat ini hasil pengukuran benda kerja berpenampang persegi panjang seperti ditunjukkan pada gambar, maka panjang benda kerja yang diukur tersebut adalah, ini yang kita lihat dulu ya, ini ada skala vernier kaliper, bentuk aslinya kayak gini. Nah, ini yang untuk mengukur ya, ini kalau ini mengukur misalkan gelang tapi diukur dari dalam gitu loh, gelang diukur lebarnya tengah berapa gitu. Kalau yang ini untuk mengukur yang benda padat-padat, misalkan kayu yang diukur dari sisi luar. Yang ini misalkan gelas, jadi diukur gelas gitu toh. Dalamnya berapa sih gelas itu? Nah, ini diukur. Semuanya sama, menunjukkan skala yang sama. Ya, skala itu yang dilihat nanti angka nolnya ini seperti apa, dan nanti mungkin bisa ketebak kalau misalkan soalnya kurang cermat ya. Ini ada dua skala. Yang satu adalah skala utama metrik, yang satu adalah skala vernier. Ya. Ini ya, tinggal mau pakai yang inci apa mili. Terus kemudian di sini ada nilai yang lebih kecil. Nah, nanti yang jelas ini harus sama stripnya, itu berarti yang nilai nilai kecilnya atau skala verniernya begitu ya. Kita lihat di soal utama. Nah, kalau terlihat soal utama di sini ya, itu bisa terlihat ini ada skalanya ya. Yang penting ini nunjuk berapa sih, ini skala utamanya yang ini, verniernya yang ini. Nah, yang jelas kita lihat 0, ini udah misalkan ini 7, berarti ini 5, ini 6 ya, mesti 6, 6, nah ini dalam satuan cm ya. Nah, terus kemudian 6 komanya ini ya, berarti kan 6, ini angka nolnya sini, berarti ini 5, 6, 6,6. Nah, terus dilihat ini yang garisnya sama mana, 2, 4. Ini ya, kelihatannya angka 7 ini ya yang sama. Ini loh. Jangan dilihat yang skala besarnya, tapi lihat yang sama apa. Ini kan 6, ini 8, ini agak miring sedikit. Ini 7 udah miring. Berarti kan 6,67 cm. Berarti kalau diterjemahkan jadi dalam milimeter jadi 6,7. Nah, itu jawabannya ya, yang paling tepat ini jawabannya ini. Nah, kalau pengen lihat cepet ya, lihat nolnya ini di mana? Oh, ini 6 ya. Oh, kalau segini dikit ini berarti ya sekitar setengahnya lebih sedikit ya, 6 ya, 66, nah seperti itu. Tapi ini jaraknya kecil ya, jadi mungkin harus dilihat kerapatannya gitu. Tapi kalau ini dilihat ini aja, kalau pengen cepat kemudian ditentukan kira-kiranya, jadi kira-kiranya nggak melebar kemana-mana. Soal nomor 2, pada gambar rangkaian di samping di bawah ini pemasangan amperemeter yang benar ditunjukkan oleh, kita lihat amperemeter ya. Amperemeter itu dia harus mengukur arus, berarti harus di dalam arusnya gitu. Misalkan ada beban lampu, nah, dia di dalam arusnya, jadi dia posisinya di dalam. Nah, amperemeter yang benar adalah berarti ini mengukur arus R1 ya, nomor 1. Yang ini mengukur arus R2. Nah, kalau ini dia menghubung singkat, sehingga sini nanti seolah-olah nggak ada hambatan, karena hambatan amperemeter kecil sekali sehingga dia akan konslet. Jadi yang benar adalah 1 dan 2. Jawabannya adalah B gitu ya. Nah, kalau 3 ini mengukur tegangan, benar, yaitu tegangan R2 dan R3 begitu. Karena kita seperti tahu kalau voltmeter itu hambatannya sangat besar sekali, sehingga ngukurnya dia langsung ke tegangan. Ini kalau diukur gini. Nah, kalau amperemeter itu R-nya kalau bisa malah kecil sekali. Nah, karena dia dipasang seri di sini. Mungkin itu aja ya yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau pengen
Tanya lebih lanjut bisa tulis di kolom komentar. Dan silahkan yang like silahkan, yang nggak like silahkan, yang dislike silahkan, yang nggak dislike silahkan, yang bunyikan lonceng silahkan, yang subscribe silahkan, yang nggak juga nggak apa-apa, yang penting tetap belajar dan Indonesia tetap maju. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.